Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Sebelum kita mulai, mari kita baca doa sebagaimana yang insya Allah akan kita istiqomahkan mulai saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirul jalsa muslimana wa huwa abauna wa rijalana wa aslafuna salihun. Anallahu yadkhulu niyatana fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa ulumana fi ulumihim wa maqasidana fi maqasidihim. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah min al-khairati dunya wal akhirah dafatan li kulli syarr جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولمن حبنا فيك ولمن أسانا إلينا والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وإلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم وتعليما وتذكر وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من الصالحين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغرنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفتك وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني استودعك ما علمتنيه فارده إلي عند حاجتي ولا تنسنيه يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن إذا شئت سهلا. آمين آمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين يا سميع يا بصير. Baik, untuk hari ini pertemuan kita yang kedua, kita akan membahas tentang pengantar apa itu yang dimaksud dengan endokrinologi atau endokrin, yang mana pastinya ilmu yang akan kita pelajari selama semester ke depan ini membahas tentang apa itu endokrin. Langsung saja kita persingkat supaya nanti bisa selesai lebih cepat, semoga, amin. Untuk materi hari ini mungkin langsung saya skip saja bagian-bagian ini, nanti saya bagikan ke jenengan slide-nya, jadi teman-teman bisa belajar untuk materi yang awal ini tentang tujuan pembelajaran dan sebagainya. Kita langsung ke materi yang insya Allah nanti bisa lebih ya. Jadi pertama kita akan membahas tentang apa itu komunikasi antar sel ya. Jadi kita tahu seperti tadi yang sore kita bahas sejenak tentang apa itu komunikasi antar sel. Sebagaimana manusia, maka sel yang berada di tubuh kita juga memerlukan komunikasi dengan sel-sel yang lain. Jadi dia bisa bekerja dengan maksimal, dia bisa hidup dengan maksimal, dengan optimal, dengan sebagaimana yang memang dia diciptakan. Maka mereka perlu komunikasi dengan bagian-bagian tubuh yang lainnya, yang mana di bagian tubuh yang lainnya juga berupa sel. Ya. Jadi kalau kita bayangkan dari ujung rambut kepala kita, bukan ujung rambut, mulai dari akar kepala kita, akar rambut kita, yaitu folikel rambut,
di sana terdapat sel-sel yang masih hidup sampai nanti di ujung kaki paling bawah kita, yang mana di sana juga ada sel-sel kulit, yang mana semuanya itu merupakan sel-sel yang untuk mereka bisa bertahan hidup, untuk mereka bisa bekerja maksimal untuk mendukung kehidupan kita manusia. Mereka perlu berkomunikasi dengan sesamanya. Ada komunikasi yang terjadi secara lokal, yang berlangsung secara lokal, yang berarti radiusnya, jaraknya tidak terlalu jauh. Tapi juga ada komunikasi yang harus berjauhan, karena dia harus berkomunikasi dengan sel-sel yang letaknya jauh antara dia yang nanti mengajak berkomunikasi dengan sel yang jauh yang dia ajak untuk berkomunikasi. Ya. Di sini bisa teman-teman lihat ada komunikasi lokal, komunikasi antara sel yang lokal, yang mana kita sebut sebagai ada 3 kategorinya. Yang pertama adalah paracrine, autocrine, dan juga juxtacrine. Ya, atau bahasa Inggrisnya ya paracrine, autocrine, and juxtacrine. Jadi ketiga jenis komunikasi antara sel ini merupakan komunikasi yang sifatnya lokal. Berarti komunikasi yang terjadi antara sel dengan sel yang letaknya berdekatan dengan dia. Bedanya antara yang autocrine atau autocrine dengan paracrine atau paracrine ini tergantung pada jenis sel yang diajak berkomunikasi. Kalau yang diajak kalau jenis sel yang diajak berkomunikasi itu mirip dengan dia atau sejenis dengan dia, maka seperti yang digambarkan di sini, sama-sama sel berwarna merah, ini untuk menggambarkan saja bahwa sel yang berkomunikasi adalah sel yang sejenis. Jadi teman-teman lihat bahwa untuk berkomunikasi, sel-sel itu seringkali memerlukan atau harus mengeluarkan molekul-molekul tertentu dari dirinya. Jadi di sini dilambangkan dengan tanda merah kecil-kecil, titik-titik merah kecil di belakang dia ini merepresentasikan molekul-molekul yang harus dikeluarkan oleh dia. Jadi dia produksi dan kemudian harus dia sekresikan ke lingkungan ekstraseluler, ke lingkungan luar sel, keluar tubuhnya. Untuk apa? Untuk supaya molekul tersebut bisa mengikat atau bisa diikat oleh sel-sel lain yang memang dia ajak untuk berkomunikasi. Karena tidak semua sel yang ada di dekat dia itu bisa menangkap sinyal yang dia keluarkan. Jadi hanya sel-sel yang memang memiliki yang memang cocok, ya, yang memang diinginkan, yang memang ditargetkan oleh sel yang mengeluarkan molekul tadi, maka dialah yang bisa menangkap sinyalnya. Jadi dalam konteks ini, kalau autocrine, itu yang pertama, autocrine itu sebuah sel, anggap ya, paling gampang, sebuah sel mengeluarkan molekul tertentu, yang mana molekul tertentu itu berfungsi sebagai sinyal, ya, yang kemudian molekul itu bisa menempel ke badannya dia lagi, atau menempel, kan di permukaan sel itu biasanya ada protein reseptor, yaitu protein yang berfungsi sebagai reseptor. Reseptor itu apa? Reseptor itu ya protein yang dia berfungsi untuk mengikat molekul lain. Molekul lain dianggap sebagai ligan, protein yang mengikat ligan disebut sebagai reseptor. Jadi ligan dan reseptor itu istilah. Jadi kalau ada protein yang dia mengikat molekul lain itu bisa juga protein, bisa juga senyawa kimia lain, ya bisa juga senyawa-senyawa obat. Kan kita tahu beberapa obat kita itu merupakan senyawa kimia, ya. Jadi kalau yang diikat itu senyawa obat, maka yang menjadi ligan ya senyawa obat tadi. Tapi yang mengikat, protein yang mengikat senyawa obat tadi disebut sebagai reseptor. Begitu pula kalau ada protein lain, ya, misalkan hormon insulin. Hormon insulin diikat oleh protein reseptor, maka proteinnya menjadi reseptor, insulinnya itu dianggap sebagai ligan. Jadi ligan adalah molekul-molekul apa saja yang mengikat reseptor. Reseptor adalah molekul-molekul yang mengikat ligan, biasanya berupa protein. Ya, jadi jangan bingung tentang istilah reseptor dengan istilah ligan. Nah, jadi kadang-kadang misalkan terjadi pada sel kanker, ya. Sel kanker itu harus bisa tumbuh cepat. Dia harus terus membelah diri. Supaya apa? Supaya dia terbebas dari serangan sel-sel pertahanan tubuh seseorang. Jadi normalnya manusia itu kan sehat, ya, sehat. Tapi pada kasus sel kanker, semoga kita semua dibebaskan dari Allah dari penyakit semacam ini, amin. Jadi sel kanker itu punya mekanisme supaya dia bisa terbebas dari pertahanan tubuh manusia. Dengan cara apa? Salah satunya dengan cara dia terus membelah. Sehingga dengan terus membelah, maka dia bisa terhindar dari serangan sel-sel pertahanan tubuh milik seseorang, ya.
Jadi dia akhirnya lolos dan akhirnya sel pertahanan tubuh menjadi kewalahan sehingga sel kankernya menang dan akhirnya seseorang itu mengalami kanker yang luar biasa sulit untuk disembuhkan kecuali dengan izin Allah pasti bisa disembuhkan. Tapi untuk kasus kanker ini bagaimana dia kok bisa tumbuh cepat? Maka dia itu mengeluarkan molekul yang molekul itu nanti akan diikat lagi sama dia supaya apa? Semata-mata supaya dia semakin cepat membelah. Begitu pula juga akan diikat oleh teman-temannya. Ya, jadi teman-temannya yang sejenis akan menangkap sinyal tadi dan mereka pun akan bersama-sama membelah sehingga pada kasusnya pasien-pasien kanker ataupun tumor ada beberapa organ yang mengalami pembesaran. Yaitulah sel kanker dan sel tumor yang memang rajin membelah untuk menghindari serangan daripada sel pertahanan tubuh seseorang. Ya. Nah, itu merupakan contoh autocrine. Jadi sel kanker mengeluarkan sebuah molekul tadi diikat lagi sama dia semata-mata supaya dia termotivasi untuk terus berkembang. Dan sel-sel lain yang sejenis sama dia, tetangga-tetangganya dia yang sejenis sama-sama sel kanker, maka menangkap sinyal itu, maka mereka pun juga aktif membelah. Dan itu merupakan contoh daripada fenomena autocrine. Auto, ya. Kalau kita sedang berpikir bahwa oh apa yang terjadi dengan saya, kenapa kok saya seperti ini, oh mungkin gara-gara saya itu kurang atau terlalu malas. Kalau kita ngomong seperti itu, kita mengoreksi diri kita sendiri, namanya adalah autokritik. Kita mengkritik diri kita sendiri namanya autokritik. Kita mengkritik bahwa oh saya kok selama ini kurang bisa maksimal sih, oh berarti saya harus seperti ini, oh harus seperti ini. Jadi mengkritik diri sendiri namanya autokritik. Begitu pula kalau kita misalkan punya sebuah lembaga, kok lembaga itu kok cenderung akhir-akhir ini tidak lurus ya, maka seringkali kita juga mengkritik karena kita merupakan anggota dari lembaga itu, maka kita mengkritik semata-mata demi perbaikan lembaga yang bersangkutan. Maka itu pun juga namanya autokritik. Sama dengan di sini autocrine, autoclean, maka sebuah sel atau sebuah sel mengeluarkan molekul untuk dirinya sendiri maupun untuk rekan-rekan yang lain, maka disebut sebagai autocrine. Tapi bila mana molekul yang disekresikan tadi akan ditangkap oleh sel-sel tetangga, yang sel tetangga itu berbeda jenis dengan dia, jadi berbeda jenis, maka fenomena yang sama tadi dikenal dengan istilah paracrine. Ya, jadi bedakan sedikit antara paracrine sama autocrine. Insya Allah gambar ini sudah sangat jelas bahwasanya digambarkan kalau yang autocrine warnanya merah berarti kalau bukan untuk dirinya sendiri, maka akan ada sel lain yang sejenis yang masih tetangga dia karena harus berdekatan. Ini syarat utamanya harus berdekatan. Maka itulah namanya autocrine. Kalau yang diterima oleh sel lain sel tetangganya dia yang masih berdekatan pastinya, tapi jenisnya beda, maka disebut sebagai paracrine. Yang ketiga, yang mana harus ada ikatan, harus ada kontak fisik. Ya, seolah-olah kalau kita berjabat tangan, kita dengan jenengan mau berjabat tangan, maka nggak mau harus ada sentuhan fisik. Ya, jadi tangan saya menyentuh tangan jenengan, itu namanya bersentuhan fisik. Maka dalam kasus seperti itu, ada juga di dalam tubuh kita. Ada sel, yang mana sel itu di permukaan tubuhnya ada protein, anggaplah namanya protein A. Kemudian ada sel lain tetangganya dia, ya, yang di permukaan tubuhnya, yang di permukaan selnya ada protein lain, namanya B. Dan protein A dan B ini bisa berinteraksi. Dan kalau mereka berinteraksi, ya itulah bentuk komunikasi mereka. Kalau ada ikatan semacam ini, kontak fisik semacam ini, maka itu disebut sebagai juxtacrine. Jadi insya Allah sudah bisa dimengerti, sudah bisa dipahami apa itu autocrine, apa itu paracrine, dan apa itu juxtacrine. Jadi tiga hal ini merupakan salah satu hal yang nanti yang nanti insya Allah juga akan kita bahas meskipun tidak sesering endocrine. Jadi endocrine juga termasuk bentuk komunikasi. Hanya saja kalau endocrine itu ada syarat utamanya, ada syarat khususnya, ada syarat wajibnya. Apa itu? Yaitu harus melibatkan peredaran darah. Ya, di sini autocrine adalah produk sekresinya. Di sini ditampilkan sebagai titik merah, mencapai sel target terdekat dengan berdifusi melalui cairan ekstraseluler. Jadi interaksi harus dia keluarkan dulu molekulnya nanti akan berada di lingkungan ekstraselulernya dia, kemudian ditangkap oleh sel-sel lain menjadi targetnya. Bila sejenis namanya autocrine, bila tidak sejenis namanya paracrine. Tapi kalau harus bersentuhan fisik, maka disebut sebagai juxtacrine. Nah, setelah ini kalau adzan kita berhenti sejenak ya, mungkin 3 menit kita stop sebentar, kemudian setelah adzan kita lanjutkan lagi. Kemudian berikutnya ada namanya endocrine atau endocrine. Ya, hampir sama kayak tadi. Bedanya apa? Bedanya kalau di endocrine, kita lihat di sini ada sel-sel yang memproduksi molekul-molekul sekresi tadi. Jadi mereka membuat molekul dalam tubuhnya kemudian dikeluarkan. Disebut sebagai sel endocrine atau sel endocrine, yaitu sel yang membuat produk.
dan mengsekresikannya atau mengeluarkan produk itu, molekul itu ke lingkungan ekstraseluler di luar tubuhnya, di luar selnya dia. Dan kemudian produk sekresi itu harus dikirim ke tempat yang jauh, di sel yang jauh, dan harus melewati peredaran darah. Dalam konteks ini, proses semacam ini disebut sebagai endokrine atau endokrin. Ya, baik. Ya, sebentar, di sini sudah azan guys, jadi mohon izin sebentar, kita insya Allah 3 menit lagi kita lanjutkan lagi. Terima kasih atas pengertiannya. Baik, kita bisa lanjutkan. Jadi kalau endokrin tadi atau endokrine bahasa Inggrisnya, maka kalau endokrin itu sel endokrin memproduksi molekul tertentu. Kemudian molekul tertentu ini harus disekresikan keluar tubuhnya dia untuk kemudian nanti akan dibawa oleh pembuluh darah. Lewat aliran dia akan dialirkan menuju tempat yang jauh hingga pada akhirnya mencapai sel-sel targetnya. Di sini digambarkan dengan sel yang berwarna hijau ini. Maka kemudian proses komunikasi yang semacam ini, yaitu yang berawal dari sel endokrin yang mana dia memproduksi molekul tertentu, dikirim jauh lewat pembuluh darah, kemudian mencapai sel target yang letaknya jauh, maka di sini disebut sebagai endokrine. Dan proses inilah yang insya Allah akan kita bahas secara mendalam selama 1 semester ke depan. Karena mata kuliah kita endokrine, maka kita akan membahas hal semacam ini. Ya. Contohnya apa proses macam ini? Contohnya adalah seperti hormon insulin, hormon yang seringkali sudah sangat familiar kita dengar, biasanya digunakan oleh mereka-mereka yang mengalami gangguan pada sistem hormonal dia. Ya, misalkan ada beberapa orang yang menderita penyakit diabetes tipe 1, yang berarti kalau diabetes tipe 1 itu sejak kecil sudah tidak memiliki sel yang memproduksi insulin, namanya sel beta pankreas, karena mungkin ada keturunan, ada faktor genetik yang membuat seorang itu tidak memiliki selnya tidak bisa memproduksi hormon insulin, sehingga setiap kali orang itu mau makan, hendak makan atau setelah makan, maka gula darahnya itu akan sangat tinggi sekali dan dia tidak memiliki mekanisme untuk menurunkan gula darah itu secara otomatis. Beda dengan kita yang sehat, alhamdulillah, kita setiap kali habis makan, sel darah kita memang akan memiliki kandungan gula yang tinggi. Gula darah akan tinggi, tapi akan sangat cepat segera diturunkan lagi karena tubuh kita mampu memproduksi hormon yang namanya insulin. Ya, ada hormon namanya insulin tadi, sehingga kita bisa normal kembali. Karena berarti gula darah kita naik, sesegera mungkin sel-sel yang memang membutuhkan akan segera mengambil gula itu, sehingga pada akhirnya kandungan gula di dalam darah kita akan sesegera mungkin mencapai titik normalnya dia lagi. Jadi tidak berbahaya. Karena akan berbahaya bila mana kandungan gula darah itu tinggi terus. Karena darah itu, ingat, darah itu merupakan salah satu cairan terpenting di tubuh kita yang dia menjangkau semua daerah di tubuh kita. Maka bila mana ada sesuatu hal yang melebihi batas, termasuk gula darah yang berlebihan secara dalam tempo yang lama, maka efeknya pun akan sangat signifikan, berbahaya ya. Untuk lebih jelas ya, ini ada video yang saya peroleh dari YouTube, jadi videonya bagus, jadi saya tampilkan di sini. Jadi silakan, dari dibuat oleh Sinaware Associates, sebuah perusahaan penerbitan ya. Buku ya, kalau teman-teman nanti membaca buku yang dibuat oleh Sinaware, ini bukunya bagus-bagus ya, gambarnya pun jelas-jelas kan informatif. Cells have a variety of ways of using chemicals to communicate with each other. An important means of intercellular communication in the nervous system is synaptic transmission, in which... Ya, jadi di sini di video ini menggunakan mekanisme komunikasi di bagian saraf, di sel saraf dengan di tetangganya dia. Ya, ini kan sel saraf, lebih tepatnya daerah akson terminal, jadi ujung daripada akson. Kemudian yang melingkar-lingkar ini, yang lingkaran itu vesikel. Jadi kalau vesikel itu kantong-kantong, ya. Bahan pembuat vesikel itu sama dengan bahan untuk membuat membran akson ini, jadi membran sel. Ya. Jadi oleh karena itu dia nanti bisa berfungsi. Vesikel ini berfungsi untuk melindungi molekul-molekul yang di dalamnya, namanya neurotransmitter, ya, bisa berupa asetilkolin, bisa berupa dopamin dan sebagainya. Intinya vesikel-vesikel ini memang seringkali digunakan dalam proses pengiriman. Jadi untuk menjamin, mohon maaf ada kereta lewat. Untuk menjamin bahwasannya molekul itu tidak rusak sebelum dikirimkan, maka vesikel ini bekerja. Jadi nanti vesikel ini akan menghantarkan molekul ini untuk sampai tujuan supaya nanti bisa diteruskan lagi melalui proses-proses yang selanjutnya. Jadi ini akan digunakan, proses setelah ini akan menunjukkan mana itu juxtacrine, mana itu autocrine, dan lain sebagainya dan sebagainya. One neuron releases neurotransmitter molecules onto another.
The neurotransmitter molecules bind to and activate receptors on the target cell. The activated receptors then activate target molecules within the cell. Other receptors act as ion channels that transduce the chemical signal into an electrical signal. Other well-characterized forms of chemical communication include paracrine signaling. In paracrine signaling, a cell releases signaling molecules that activate nearby target cells with appropriate receptors. Paracrine signaling acts over a longer distance than synaptic transmission. Another form of chemical communication, called endocrine signaling, refers to the secretion of hormones into the bloodstream. The hormones thus reach tissues throughout the body. Those cells with appropriate receptors become activated. Chemical signaling of any sort requires several components. A molecular signal that transmits information from one cell to another. A receptor molecule that transduces the information provided by the signal. And a target molecule that mediates the cellular response. Jadi inilah tahapan komponen yang diperlukan dalam proses komunikasi sel. Ya, jadi ada molekul sel yang ingin mengajak, gampangnya ada sel yang ingin mengajak bicara, ada sel yang ingin berkomunikasi. Di sini disebut sebagai signaling cell, yaitu sel yang ingin mengeluarkan sinyal, yaitu sel yang ingin memiliki pesan. Kemudian untuk menyampaikan pesannya, dia perlu memproduksi molekul, yang molekul itu berfungsi sebagai sinyal. Ya, kalau misalkan kita ingin menghubungi teman kita, maka kita adalah signaling cell, ya, sel yang ingin menyampaikan pesan. Maka pesan kita, WhatsApp kita itu adalah molekul sinyal. Jadi pesan WhatsApp-nya kita yang bikin. Kita kemudian mengirimkan WhatsApp-nya itu ke teman kita. Dan HP-nya teman kita itu anggap sebagai reseptor, karena bagian itulah yang nanti akan bertugas untuk menangkap sinyal. Ya. Kemudian nanti teman kita bisa jadi mungkin kalau pesan kita misalkan seperti ini, tolong belikan aku nasi goreng. Maka nanti nasi goreng itu merupakan target molekul, ya, yang mana nasi goreng itu merupakan molekul yang dikerjakan oleh teman kita untuk mencapai responnya. Jadi karena dia orang baik, dia menerima sinyal kita, menerima pesan kita, maka dia pun akan membelikan nasi goreng untuk kemudian diberikan ke kita. Urut-urutannya semacam itu. Jadi gampangnya semacam itu, ya. Jadi insya Allah dengan gambar tadi sudah sedikit memperjelas penjelasan saya sebelumnya, bahwasanya untuk berkomunikasi perlu berbagai macam komponen, yaitu ada komponen sel endokrin atau sel yang membuat produk atau sel yang ingin menyampaikan pesan. Kemudian dia mengeluarkan molekul pesan atau sinyal. Sinyalnya nanti ditangkap reseptor. Reseptornya nanti akan menyebabkan ada molekul target yang bekerja aktif. Dan aktivitas molekul target ini nanti akan menjadi perantara munculnya respon yang memang diharapkan oleh si pengirim pesan. Jadi ini adalah tahapan yang terjadi selama proses komunikasi antar sel. Kalau letaknya berdekatan dan sel yang menerima pesannya itu adalah sel yang sejenis, namanya autocrine. Kalau sel yang menerimanya letaknya berdekatan namun berbeda jenis dengan sel pengirim pesan, namanya adalah paracrine. Tapi kalau sel yang menerima itu lokasinya jauh dan pesan itu lewat jalur pembuluh darah, disebut sebagai endocrine, yang mana seringkali molekul sinyalnya berupa hormon. Ya, itulah nanti akan kita menjadi bahasan kita. Lanjut. Ini sama videonya, jadi saya lewatin. Ya. Kemudian tadi kalau teman-teman ingat di video yang awal, itu juga ada komunikasi namanya adalah signal transmission atau komunikasi sinaptik yang terjadi pada sel saraf. Yang mana sel saraf itu meskipun dia cuma satu sel, ya, tapi posisi dia itu panjang sekali. Kita tahu ini adalah namanya badan sel atau bahasa ilmiahnya soma. Yang keluar-keluar ini yang seperti rambut namanya adalah dendrit. Sedangkan yang panjang itu adalah akson atau neurit, ya. Nah, akson itu nanti panjang sekali sampai di ujung, ya. Di ujung inilah nanti ada namanya celah sinaps. Celah yang tadi, teman-teman. Ya, maka komunikasi yang terjadi di sini nanti itu merupakan komunikasi khusus jarak jauh, ya, yang disebut sebagai synapse transmission atau komunikasi sinaptik, ya. Jadi ini juga merupakan contoh komunikasi jarak jauh, ya. Karena tadi jadi ini juga masih menjadi perdebatan, ya. Kayak tadi di video kan disebutkan komunikasi ini termasuk komunikasi jarak dekat. Karena apa? Karena dia membahasnya adalah di sini. Kalau fokusnya di daerah ini,
memang jarak antara ekson atau ujung sel saraf itu dengan sel lain yang menjadi targetnya dia jaraknya berdekatan. Tapi penulis buku ini yaitu Maurice Goodman ya, dia mendefinisikan hal ini sebagai komunikasi jarak jauh karena dia menghitung dari badan selnya. Karena di sini kan pusatnya, di sini ada nukleus, ada inti selnya. Dan untuk menempuh jarak ke sinaps itu memerlukan jarak yang cukup jauh, sehingga hal ini dikategorikan sebagai komunikasi jarak jauh meskipun ini hanya sel tunggal. Ya, jadi oleh karena itu lebih aman kalau kita menyebut ini merupakan kategori komunikasi sinaptik atau synapse transmission. Itu yang mari kita sepakati dalam konteks ini. Perbedaan pendapat itu biasa ya, sebagaimana yang terjadi pada banyak hal. Jadi selama kita masih tahu alasannya kenapa ada perbedaan pendapat itu, maka itu masih bisa diterima ya. Ini sudah terwakili dengan gambar tadi. Communication between Saya lewati saja. Nah, kemudian di sini karena namanya materi kita adalah materi mata kuliah hormonal, ya mata kuliah tentang hormon, tentang endokrin, jadi tentang komunikasi jarak jauh yang harus melibatkan peredaran darah untuk mendistribusikan molekul sinyal tadi, maka di sini kita perlu membagi menjadi 3 hal. Jadi di tahapan apa saja, di tingkatan apa saja sih hormon itu bisa bekerja. Kita tahu bahwa di tubuh kita ada level molekuler, ya ada level tubuh kita disusun atas banyak atom. Tubuh kita tersusun atas banyak atom, dan banyak atom ini nanti saling berinteraksi dengan atom-atom lainnya, bisa jadi membentuk molekul. Jadi molekul itu, terutama kalau molekul yang namanya senyawa kimia itu merupakan molekul kimia yang merupakan gabungan dari 2 atau lebih atom. Ya, kalau ini kan kalau teman-teman pernah ingat ada namanya glukosa. Glukosa itu kan rumus atau formula kimianya adalah C6H12O6. Berarti karbon C-nya atau atom C-nya ada 6, atom H-nya ada 12, C16H12O-nya oksigennya ada 6. Berarti C6H12O6 itu merupakan molekul atau senyawa kimia ya. Karena apa? Tersusun atas atom 2 atau bahkan lebih daripada 2 atom. Nah, kemudian molekul itu saling atom berikatan dengan atom lainnya membentuk senyawa. Senyawa kimia nanti, senyawa kimia salah satu senyawa yang kimia yang ukurannya besar, ada yang kecil, senyawa kimia kecil, yang besar ada. Yang kecil itu misalkan kalau hormon estrogen itu senyawa kecil. Ada namanya hormon steroid, itu juga senyawanya ukurannya kecil. Jadi senyawa kimia tersusun dari hanya beberapa atom saja. Besar memang, tapi tidak terlalu besar. Oleh karena itu, kalau dibandingkan dengan protein, ukurannya masih relatif kecil, sehingga disebut sebagai senyawa kecil. Tapi ada juga molekul yang ukurannya itu besar sekali. Kenapa kok besar? Karena tersusun dari banyak atom, banyak sekali, ribuan atau bahkan mungkin puluhan ribu. Contohnya adalah protein. Protein itu molekul yang dianggap sebagai molekul berukuran besar. Makanya seringkali disebut sebagai large molecule atau makromolekul. Berarti molekul yang ukurannya makro. Ada lagi contoh lain, apa? DNA. DNA itu juga makromolekul. Ada juga molekul lain berukuran besar, apa itu? RNA. RNA itu juga disebut sebagai makromolekul. Mengapa? Karena kita tahu bahwa RNA itu tersusun atas banyak asam nukleotida. Ada adenin, urasil, kemudian sitosin, guanin. Ya, itu mohon maaf. Jadi masing-masing tadi yang saya sebutkan bahasa nukleotida tadi itu merupakan senyawa kimia kecil. Kecilnya banyak menjadi senyawa berukuran besar sekali ya, sehingga disebut sebagai makromolekul. Itu kalau RNA. Kalau DNA ada adenin, timin, ATGC. Ya, ATGC-nya banyak sekali sehingga menjadi makromolekul. Jadi DNA pun juga termasuk makromolekul. Ada lagi lemak juga makromolekul. Karbohidrat juga makromolekul. Ada banyak lagi molekul-molekul yang berukuran besar disebut sebagai makromolekul. Dan tingkatan kerja hormon itu juga berada di level molekuler, ya. Di level molekuler dia juga terlibat. Hormon berperan penting di level molekuler. Contohnya seperti apa? Contohnya hormon itu terlibat dalam proses regulasi atau proses mengatur atau mengontrol proses yang disebut sebagai transkripsi gen. Nanti akan saya tunjukkan videonya apa itu transkripsi gen. Insya Allah teman-teman sudah pernah mendengar, tapi tidak ada salahnya kalau kita mengulangi apa yang dimaksud dengan transkripsi gen, supaya insya Allah nanti kita menjadi lebih paham. Seandainya dulu kita pernah ada miskonsepsi atau salah paham, maka semoga dengan penjelasan nanti bisa mengoreksi kesalahpahaman itu. Kemudian juga dalam proses pembentukan protein, ya kita tahu proses protein itu merupakan pembentukan protein itu juga dibuat melalui proses transkripsi gen. Mengapa? Karena gen itu kan DNA. DNA kita panjang sekali dan
salah satu bagian dari DNA ada disebut sebagai gen. Gen itu adalah bagian dari DNA, atau gen itu sendiri DNA, karena bahannya adalah DNA, gen itu. Yang mana gen itu mengkode protein tertentu. Dia merupakan cetakan untuk membuat protein tertentu. Oleh karena itu, untuk bisa membuat protein tertentu, protein baru dalam tubuh kita, maka perlu gen sebagai cetakannya. Sehingga karena hormon tadi terlibat dalam proses transkripsi gen, mengontrol proses transkripsi gen, dan dia pun juga mengontrol proses sintesis protein atau pembentukan protein yang baru. Kita tahu bahwa tubuh kita itu sangat bergantung pada protein. Ada banyak sekali protein di dalam tubuh kita. Misalkan tadi tentang protein reseptor, itu adalah protein. Ada juga enzim di tubuh kita, banyak sekali, mulai dari itu amilase, kemudian nanti ada enzim banyak sekali yang tidak bisa saya sebutkan. Itu semua enzim merupakan protein. Nah, jadi protein itu sangat penting, dan ternyata untuk membuat protein baru itu hormon itu sangat berperan ya. Oh, mohon maaf, saya salah ketik ya, ini tingkatan aksi hormon ya, salah ketik, nanti saya benarkan. Tapi intinya kembali ke sini, maka pada proses sintesis protein atau pembuatan protein baru itu pun memerlukan keterlibatan dari hormon yang merupakan topik bahasan kita di mata kuliah endokrin ini ya. Jadi tadi molekul sinyal yang seringkali dikeluarkan oleh sel endokrin atau sel endokrin untuk mengabari atau untuk berkomunikasi dengan sel targetnya dia yang jauh, itu biasanya berupa hormon ya. Jadi hormon itu merupakan molekul sinyal yang saya sebutkan berulang kali. Molekul sinyal, hormon ya. Kemudian ternyata tidak itu saja. Di level molekuler, ternyata hormon juga berperan atau terlibat dalam proses regulasi atau pengaturan degradasi protein. Kita tahu protein itu kan molekul besar. Jadi seringkali ketika dia sudah dianggap mungkin tua atau sudah selesai waktu aktifnya dia, maka dia harus dihancurkan. Untuk apa dihancurkan? Supaya komponen-komponen penyusun dia atau subunit yang menyusun protein tadi itu bisa dimanfaatkan kembali. Jadi kayak rumah, kalau dia sudah jelek, sudah tua, sudah nggak berfungsi lagi dengan baik, sudah bocor, dibongkar. Tapi bongkarnya itu tidak dihancurkan total. Bongkarnya itu dihancurkan sampai subunit penyusunnya itu masih tetap, sehingga bisa digunakan untuk membentuk protein baru. Jadi untuk membentuk rumah baru. Jadi dibongkar rumah lama tadi, tapi batu batanya masih tetap diutuhkan. Itu kan bisa sekarang ya, meskipun waktunya lebih lama, tapi pecahan-pecahan batanya tadi bisa digunakan lagi untuk membangun rumah baru ya. Jadi dalam hal ini, dalam penghancuran protein semacam ini, hormon juga memiliki peranan. Jadi hormon sangat penting sekali peranannya. Kemudian juga untuk aktivitas enzim. Ya, jadi tadi kita ingat apa itu namanya enzim. Enzim itu merupakan protein. Jadi salah satu protein. Jadi protein itu kan golongannya banyak. Ada yang termasuk golongannya itu enzim. Dan enzim ini peranannya sangat luar biasa. Di tubuh kita banyak sekali terjadi reaksi kimia. Ya, di mata kuliah lain saya sampaikan bahwasanya tubuh manusia itu pada hakikatnya tidak lebih daripada sebuah larutan. Berarti ada larut air, ada zat-zat yang terlarut dan terkontrol. Ya, tubuh manusia itu semacam itu. Tubuh kita itu diatur oleh ion-ion. Ya, sampai kita sehat seperti saat ini, ya berarti karena sistem ion yang ada di tubuh kita, cairan di tubuh kita, zat-zat yang terlarut di tubuh kita itu bisa bekerja dengan maksimal tanpa gangguan. Ataupun kalaupun ada gangguan, masih tetap nggak masalah, gangguannya tidak signifikan. Sehingga kita yang di luar tubuh kita ini kelihatannya sehat-sehat saja. Ya. Tapi proses-proses kimia yang ada di tubuh kita itu, kalau seandainya nggak ada enzim, nggak ada protein enzim, proses atau durasi yang diperlukan untuk menyelesaikan satu reaksi kimia itu dipercaya ilmuwan butuh waktu yang sangat lama sekali, tahunan bahkan puluhan tahun. Kalau nggak ada enzim. Tapi kalau ada enzim, karena enzim itu fungsinya dia mengkatalis reaksi kimia tertentu, maka dengan keberadaan enzim itu reaksi yang tadi, kalau nggak ada dia itu butuh waktu yang lama sekali. Tapi berkat enzim terlibat dalam proses reaksi kimia itu, maka proses kimia tadi bisa menjadi lebih cepat. Itu fungsi enzim. Dan untuk mengatur, mengelola aktivitas enzim semacam ini, hormon juga berperan. Jadi hormon di level molekuler peranannya luar biasa banyak. Kemudian juga tentang protein-protein interaction. Kita tahu bahwa tubuh kita, tadi berulang kali saya sampaikan, bahwa protein itu memegang peranan yang sangat penting di tubuh kita. Hampir semua fungsi tubuh kita itu dimediasi, diperantarai oleh protein, atau ada protein yang terlibat dalam proses itu. Dan seringkali protein-protein tadi untuk bisa bekerja dengan baik
dia perlu berikatan, perlu membentuk kompleks interaksi dengan protein lainnya. Supaya apa? Supaya fungsinya dia menjadi lebih sempurna. Sehingga kalau dia membentuk ikatan atau membentuk kompleks protein satu dengan protein lainnya berikatan, maka ini nanti akan lebih fungsional. Ya, misalkan kalau teman-teman ingat ada protein kompleks protein, misalkan di hemoglobin, ya. Belakangnya in, itu protein pasti. Maka protein ini bukan satu saja, bukan satu subunit, tapi dia merupakan gabungan dari protein-protein hemoglobin. Yang sehingga ketika dia sudah menyatu, yang mana satuan ini terdiri dari beberapa protein sebenarnya, kompleks lah namanya, baru dia bisa berfungsi dengan maksimal. Ya. Jadi, dalam meregulasi proses-proses interaksi antar protein tadi, membentuk kompleks protein dengan protein semacam ini, hormon pun juga berperan. Jadi, apa yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan, itu merupakan salah satu komponen terpenting tubuh kita, karena ya tadi, di level molekuler saja, peranan dia sangat luar biasa, banyak sekali, luar biasa, lengkap sekali, luar biasa, teliti sekali. Jadi, selama hormon-hormon kita itu bisa bekerja dengan maksimal, maka insya Allah kita pun sebagai struktur yang disusun oleh mereka-mereka ini, kita kan tersusun molekul-molekul. Ya. Tubuh kita ada atomnya, atom membentuk molekul, ada molekul kecil, ada molekul besar. Molekul besar contohnya protein DNA. Protein DNA nanti turut menyusun sebuah sel, karena kita tahu bahwa sel itu punya membran sel. Membran sel itu juga salah satu komponennya adalah protein. Meskipun ada lemaknya juga, tapi sel ini terdiri atas protein tertentu. Kemudian nanti di tubuh, di dalamnya sel-sel tadi terdapat banyak organel. Dan organel itu fungsinya juga dimediasi, diperantarai atau bergantung pada protein-protein tertentu. Kemudian sel satu dengan sel lain bagaimana cara berkomunikasi? Berkomunikasinya pun juga memerlukan bantuan hormon. Ya. Kemudian nanti antara sel dengan sel membentuk jaringan. Jaringan satu dengan jaringan lain pun juga perlu komunikasi. Meskipun komunikasinya melibatkan sel-selnya. Sehingga lagi-lagi terjadi komunikasi antar sel yang bisa jadi melibatkan hormon dalam komunikasi seperti itu. Jadi sangat penting. Kita nanti berbicara di level sel. Ya misalkan pembelahan sel kayak tadi tentang misal kasusnya sel kanker atau tumor tadi yang saya contohkan. Itu juga melibatkan hormon. Ya. Kemudian juga ada proses diferensiasi sel. Atau misalkan ada gini. Ada suatu saat ada kondisi di mana dengan kondisi itu sel akan bermutasi. Misalkan kita sedang ada orang yang berjemur terlalu lama di bawah matahari terik, matahari siang hari, yang mana saat itu banyak sekali sinar ultravioletnya dia. Sinar ultraviolet yang terus-menerus memapar mengenai kulit kita, itu bisa jadi malah merusak DNA di dalam kulit tadi. Jadi di kulit kita itu kan ada sel kulit. Sel kulit yang terlalu lama terpapar sinar ultraviolet, bisa jadi dia akan rusak. Kenapa kok rusak? Dia mengalami kerusakan DNA, karena DNA itu termasuk termasuk molekul yang bisa mudah rusak. Oleh karena itu, kita nanti akan belajar apa itu disebut sebagai DNA repair mechanism, mekanisme perbaikan DNA yang rusak. Ada beberapa kerusakan yang bisa diperbaiki, ada beberapa kerusakan yang tidak bisa diperbaiki. Kalau masih bisa diperbaiki, alhamdulillah sel itu masih tetap hidup. Tapi seandainya tidak bisa diperbaiki, maka sel itu harus mati. Matinya itu mati yang bunuh diri, ya jadi bunuh diri yang baik, bukan bunuh diri yang terjadi pada manusia. Tapi kalau pada sel itu beberapa sel yang dia rusak, yang dia supaya tidak menyebar ke sel-sel yang lain, karena kalau menyebar bahaya akan semakin sulit disembuhkan, maka sel yang semacam ini merasa bahwa oke, aku rusak, aku udah nggak bisa berfungsi lagi, aku bahaya bagi yang lain, maka sel semacam ini akan memutuskan untuk bunuh diri dengan cara apa? Namanya adalah apoptosis. Jadi dia mati, tapi matinya itu mati yang diprogram sama dia. Ya. Jadi itu merupakan proses pelindungan sebenarnya. Jadi dia mati untuk melindungi bagian tubuh yang lainnya. Dan itu juga melibatkan hormon. Kemudian ada sel-sel yang bergerak. Maka sel-sel bergerak juga pergerakan itu dikontrol oleh hormon-hormon tertentu. Kemudian tadi proses sekresi, pengeluaran molekul tertentu ke ekstraseluler. Itu pun juga memerlukan peranan hormon. Kemudian ada nutrisi yang diambil, misalkan ada sel, misalkan kayak tadi gula diambil oleh sel-sel yang di otot, maka proses pengambilan itu juga memerlukan bantuan hormon. Apa itu hormonnya? Misalkan insulin tadi yang saya sebutkan. Jadi dalam proses dari tingkat molekuler sampai level seluler itu semuanya membutuhkan aksi atau peranan daripada hormon. Kemudian kalau kita berbicara tentang manusia, the whole body level, level tingkatan manusia, tingkatan organisme. Maka hormon pun juga terlibat dalam berbagai macam hal. Contoh dalam mengatur keseimbangan cairan dan juga ion-ion tubuh.
Hormon juga berperan dalam hal semacam itu. Kemudian dalam metabolisme tubuh kita, bagaimana tubuh kita memproduksi energi, bagaimana sel-sel kita memproduksi energi, maka proses itu juga tidak lepas dari peranan hormon. Jadi luar biasa penting sekali hormon itu. Oleh karena itu, bersyukur saat ini sampai saat ini hormon kita masih normal, masih sehat. Jangan dimodifikasi sedemikian rupa, apalagi kalau nggak punya aturan, maka khawatirnya hormon kita rusak. Kalau sudah rusak, luar biasa berat sekali. Ya. Bahkan ada orang yang stres, mental health-nya terganggu, bisa jadi hanya gara-gara hormonalnya terganggu. Ya, hormonnya terganggu itu luar biasa. Orang yang tadinya seneng, tiba-tiba murung. Ya, insya Allah teman-teman sudah sering mengalami hal itu ya. Ketika kedatangan tamu, yang awalnya kita enak-enak saja, kemudian tanpa ada hal apapun, tiba-tiba kita merasa nggak mood aja wes. Ya pokoknya nggak mood. Ditanya kenapa ya wes, pokoknya nggak tahu ya. Meskipun kita tahu alasannya, oh alasannya sebenarnya karena memang kita datang tamu bulanan, apalagi kalau pas sakit sekali. Tapi memang benar, ya itulah hormon. Hormon itu memang luar biasa kuat sekali dia. Ya sebagaimana molekul-molekul lain di tubuh kita. Nggak ada yang sia-sia di tubuh kita. Ya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada hal yang sia-sia diciptakan oleh Allah. Ya, termasuk hormon ini. Jadi hormon itu penting, molekul lain ya penting. Tadi kita saat ini ingin menunjukkan betapa pentingnya hormon sehingga teman-teman nanti termotivasi untuk belajar tentang hormon. Kemudian juga untuk pertumbuhan. Kita tahu kita ini tumbuh. Dari dulu semenjak kita menjadi janin di rahimnya ibu kita tumbuh. Buktinya apa? Buktinya kita sampai keluar menjadi bayi, itu tanda bahwa kita tumbuh ya. Tumbuh dan berkembang, tidak saja tumbuh dan juga berkembang. Berkembang itu apa? Berkembang itu berarti sel-sel di tubuh kita itu juga terus berkembang, memiliki fungsi baru. Yang awalnya sel kita dulu di zaman embrio itu fungsinya sama, nggak jauh beda. Kemudian mulai berbeda sedikit demi sedikit, terus berbeda, itulah namanya diferensiasi atau development reproduction. Ya, development dari perkembangan. Tapi kalau sekedar untuk menambah banyak jumlahnya sel membelah diri, semata-mata supaya tambah banyak jumlahnya, itu namanya growth, pertumbuhan. Tapi kalau sel tambah banyak plus dia punya fungsi baru, yang fungsinya lebih spesifik, itu sudah masuk kategori development atau perkembangan. Dan dalam konteks reproduksi juga hormon juga terlibat. Ya, jadi inilah 3 komponen, 3 tingkatan, 3 level di mana hormon itu berperan sangat luar biasa penting. Mulai di level paling kecil molekuler sampai level yang lebih tinggi, level seluler, kemudian level sampai seluruh tubuh. Dalam konteks ini hormon semua terlibat. Hormon terlibat. Ya nanti mungkin tanyanya hormon apa yang terlibat di sini, hormon apa yang terlibat di sini. Itu nanti baru akan kita bahas secara satu persatu. Tapi secara umum, hormon yang akan kita bahas selama 1 semester ini memegang peranan yang sangat penting di semua level di dalam tubuh kita. Ada gangguan pada sistem hormon, efeknya sampai luar biasa bisa kita rasakan. Ya. Jadi kalau sampai saat ini kita masih sehat walafiat, maka itu tanda bahwa hormonal kita insya Allah juga masih lancar. Ataupun kalau memang ada gangguan, sistem hormon kita masih bisa menangani gangguan yang terjadi semacam itu. Alhamdulillah. Monggo kalau ada pertanyaan nih. Nah seperti di sini ya, kita tahu tadi bahwa di tingkat molekuler hormon itu terlibat dalam proses transkripsi gen. Gen adalah bagian dari DNA. DNA kita sangat panjang sekali. Jadi kalau seolah-olah kalau teman-teman kita bayangkan sebentar, saya ambil misalkan ini kabel HP saya adalah DNA. Jadi DNA itu sangat panjang sekali. Nah, supaya dia menjadi ringkas, karena kalau panjang seperti ini disimpan kan ribet, nyita tempat. Supaya dia ringkas, dia disimpan, dimampatkan sehingga dia membentuk struktur yang namanya kromosom, ya. Jadi kromosom itu merupakan struktur DNA yang dimampatkan. Ya, jadi kita punya 46 kromosom atau 23 pasang kromosom yang mana semua sel di tubuh kita yang punya inti sel itu menyimpan kromosom yang sama. Jadi sel tubuh kita semuanya itu menyimpan kromosom yang sama. Nah, ada bagian kecil di DNA. Jadi kalau di total itu katanya kurang lebih sekitar 1-5% saja ya, berupa gen. Jadi gen itu merupakan bagian dari DNA yang dia punya tugas khusus. Apa itu? Tugasnya adalah mengkode protein tertentu atau membawa kode untuk membuat protein tertentu atau menyimpan kode untuk terlibat dalam proses pembentukan protein baru atau produksi protein baru. Nah, ini merupakan struktur daripada DNA dan DNA seperti ini teman-teman bisa lihat. Kita tahu DNA itu terdiri atas gula, ya, deoksiribos, gula yang memiliki karbon 5, ya. Kemudian ada timin,
adenin, ini karena DNA berarti timin, kalau RNA dia urasil, nggak ada timinnya. Tapi timin, adenin, kemudian sitosin dan guanin ya. Perbedaan antara timin dan urasil itu hanya di tempat ini, teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat di sini ada gugus satu di sini, itulah merupakan pembeda antara timin dengan urasil ya. Jadi kalau urasil itu tidak ada di sini strukturnya hanya karbon biasa, tapi kalau di di urasil, kalau di timin itu ada gugus CH3-nya. Jadi hanya itu bedanya antara timin dan urasil. Urasil cuma ada di RNA, kalau timin adanya di DNA. Itu hanya itulah bedanya antara DNA dengan RNA. Ya. Nah, kemudian proses transkripsi tadi transkripsi gen itu merupakan salah satu proses yang diatur, yang dikelola, yang diregulasi oleh hormon. Mungkin di sini saya lewati, kita langsung melihat video karena ada video yang bagus yang insya Allah bisa menjelaskan teman-teman lebih mudah untuk dipahami. Ya. Ini merupakan sel, dan di sel ada nukleus, di nukleus itu ada. Here is a cell, the basic unit of all living tissue. In most human cells, there is a structure called the nucleus. The nucleus contains the genome. In humans, the genome is split between 23 pairs of chromosomes. Each chromosome contains a long strand of DNA, tightly packaged around proteins called histones. Within the DNA are sections called genes. These genes contain the instructions for making proteins. Ya, kita lihat teman-teman, sedikit mengulang penjelasan saya tadi bahwa sebenarnya DNA kita itu kan sangat panjang sekali. Ya, tapi supaya dia menjadi mudah untuk disimpan, dan memang harus seperti itu, karena kalau nggak disimpan dalam bentuk seperti ini akan menyulitkan. Dia harus dipilin-pilin. Ya, kayak misalkan teman-teman kalau misalkan punya kertas yang sangat banyak, supaya ringkas, diperkes-perkes. Maka di sini dia dipilin secara teratur. Siapa yang bertugas untuk memilih secara teratur? Ada protein namanya protein histon. Ya. Histon inilah yang melipat-lipat DNA kita supaya bisa membentuk apa yang disebut sebagai kromosom. Jadi kromosom itu merupakan bentukan DNA yang dimampatkan untuk menjadi lebih ringkas supaya bisa masuk ke dalam inti sel kita. Sel kita itu kecil ukurannya. Kita nggak bisa melihat sel kita pakai mata kita yang seperti ini. Ya, sehingga sel itu kecil, tapi sel itu punya inti sel atau nukleus yang pastinya ukurannya lebih kecil daripada sel. Dan di dalam inti sel yang kecil tadi tersimpan 23 pasang kromosom. Bisa jangan bayangkan betapa kecilnya kromosom itu. Jadi Maha Besar Allah yang membuat struktur kromosom supaya semua DNA kita bisa terpackaging dengan luar biasa ringkas. Dan ini tidak random, ini teratur ya. Kemudian, jadi kalau kita olor, DNA itu panjang sekali. Jadi kromosom itu kalau kita olor ya, dia itu akan membentuk DNA yang rantai atau untayan DNA yang sangat panjang atau tali DNA kayak tali panjang sekali. Dan di antara tali yang panjang-panjang itu ada bagian-bagian tertentu yang pendek, pastinya pendek dibandingkan ukuran DNA yang sebenarnya, yang jauh sekali. Yang pendek, yang mana bagian itu memiliki fungsi khusus menjadi cetakan pembuatan protein baru atau berfungsi untuk menyimpan kode, yang mana kode itu nanti akan diterjemahkan untuk mensintesis atau memproduksi protein baru. Itulah namanya gen. Jadi gen itu hanya merupakan bagian kecil daripada DNA kita. Dan gen itu pasti DNA, iya kan? Gen itu pasti DNA, karena gen itu ya DNA. Hanya saja dia itu DNA yang punya fungsi khusus, yaitu untuk mengkode protein tertentu. Kalau di total, jumlah total gen kita dibandingkan jumlah atau ukuran dari DNA itu enggak lebih dari 10%, teman-teman. Hanya 1-5%. Jadi sangat sedikit sekali gen. Tapi gen memegang peranan penting sekali karena dia mengkode protein, dan protein itu fungsinya luar biasa banyak di tubuh kita. Oleh karena itu, sering kita dengar ada orang-orang yang mengatakan bahwa materi genetik manusia itu adalah DNA. Dan DNA manusia itu punya gen. Sifat-sifatnya manusia itu diatur oleh gen. Itu ucapan itu memang benar, ada benarnya. Meskipun tidak sebenarnya benar karena ada proses-proses lain yang juga turut serta. Tapi kalau kita sekarang berbicara tentang gen, ya memang benar, gen itu memang salah satu molekul yang sangat penting bagi kelangsungan hidup kita manusia maupun hewan-hewan lain selain manusia. Di sini kita sudah memahami apa bedanya antara gen, DNA, kromosom. Ya. Kemudian DNA ini gen ini nanti akan diterjemahkan
sampai nanti dia akan diubah menjadi namanya mRNA atau messenger RNA. Proses penerjemahan dari gen menjadi mRNA disebut sebagai transkripsi gen. Yang mana tadi disebutkan, kalau teman-teman ingat, di tingkatan level kerja atau di tingkatan aksi hormon tadi, proses transkripsi gen itu juga dikontrol oleh hormon, yang mana hormon inilah yang menjadi topik bahasan mata kuliah kita di mata kuliah endokrinologi ini. Lanjut. Seperti ini. Ini transkripsi, akan menunjukkan gambar tentang transkripsi. Each chromosome contains a long strand of DNA, tightly packaged around proteins called histones. Within the DNA are sections called genes. These genes contain the instructions for making proteins. When a gene is switched on, an enzyme called RNA polymerase attaches to the start of the gene. Ya, dan ini adalah gen kita tadi, yang mana gen itu adalah DNA, makanya bentuknya seperti ini ya. Ini ATGC. Dan yang menerjemahkan gen kita untuk kemudian menghasilkan mRNA atau messenger RNA itu juga enzim. RNA polimerase ini yang digambarkan dengan gambar yang coklat ini itu juga enzim, namanya RNA polimerase. Teman-teman ingat, kalau ada molekul yang namanya belakangnya ase-ase, maka bisa dipastikan dia merupakan protein yang masuk kategori enzim. Jadi protein yang enzim, berarti fungsinya dia untuk mengkatalis atau mempercepat atau memfasilitasi reaksi kimia. Dalam konteks ini reaksinya apa? Reaksinya adalah proses transkripsi gen. Apa itu transkripsi gen? Transkripsi gen adalah reaksi atau proses penerjemahan kode-kode yang ada di gen untuk kemudian diterjemahkan dalam bentuk messenger RNA. Dan yang bekerja mengkatalis reaksi itu disebut RNA polimerase. It moves along the DNA, making a strand of messenger RNA out of free bases in the nucleus. The DNA code... Ya teman-teman lihat, yang terbuka ini, karena dia kan double helix sebenarnya, dua strand, ya DNA kita kan 2 strand, supaya bisa diterjemahkan, maka perlu dibuka dulu. Karena kalau tidak dibuka, maka sulit bagi enzim RNA polimerase tadi untuk menerjemahkan. Sehingga ada mekanisme pembukaan DNA dulu. Sehingga kemudian setelah dibuka, sehingga bagian daripada gen kita bisa diterjemahkan. Menjadi apa? Ini yang warna biru ini, biru tua, itu merupakan messenger RNA. Lah, namanya aja messenger RNA, berarti dia molekul RNA. Sedangkan gen kita tadi DNA. Ingat, di DNA basa nukleotidanya adalah adenin, A, timin, T, sitosin, C, sama apa? Guanin, G, A, T, G, C. Maka teman-teman lihat yang di bagian gen. A, T, G, C, T, G, T, C, A. Jadi A, T, G, C. Ya 4 basa nukleotida saja. Tapi karena dia diterjemahkan lewat proses transkripsi gen ini menjadi messenger RNA, maka di RNA itu nggak ada T. Sehingga apa yang ada di gen tadi akan diterjemahkan menyesuaikan dengan dia RNA. Contoh, di DNA kita T, di gen kita cetakannya mengatakan T. Maka T akan diterjemahkan oleh enzim RNA polimerase untuk memasangkan dengan A. Kan T pasangannya A, ya. Kemudian A, karena A itu di gen kita A, maka di RNA harus pasangannya. Pasangannya di RNA A itu apa? Urasil. Kenapa? Karena di RNA tidak ada T, tidak ada timin. Sehingga yang cocok untuk A, untuk cetakan A adalah urasil. C dengan G, G dengan C. Kalau T masih oke dengan A, karena di RNA pun masih ada A. Tapi kemudian kalau di sini nanti kita ketemu ini A. Kira-kira apa lagi? Sudah siap-siap kayaknya dipasangkan dengan U. Kita lihat. Determines the order in which the free base... Ya, kita lihat A selalu akan diterjemahkan menjadi U. C dengan G, tidak ada masalah. A diterjemahkan dengan U. Jadi ini merupakan salah satu rahasia ilahi apa yang terjadi di sini, apa hikmahnya. Tapi yang pasti namanya saja RNA. RNA itu memang molekul yang paling cocok untuk digunakan sebagai messenger RNA. Karena messenger itu pembawa pesan, artinya pembawa pesan itu tidak boleh lama-lama, tidak boleh kuat-kuat, ya. Oleh karena itu RNA, yang mana RNA itu molekul yang tidak terlalu kuat, dia itu fragile, dia itu mudah hancur.
Maka untuk peran messenger ini memang RNA yang paling masuk akal, yang paling sempurna, paling ideal. Lagi-lagi, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi di sini proses transkripsi dikatalis oleh protein namanya RNA polimerase. Next. Bases are added to the messenger RNA. This process is called transcription. Ya, inilah produk akhir dari proses transkripsi gen. Dan sebagaimana yang tadi disebutkan di gambar awal tadi, di tingkatan aksi hormonal, maka dalam proses ini tadi mulai awal DNA gen kita masih tertutup, kemudian dia dibuka, kemudian dia diterjemahkan, ditranskripsi menjadi messenger RNA. Proses semacam ini, yang mana proses semacam ini merupakan bagian terpenting, salah satu bagian permulaan, bagian awal yang diperlukan untuk membuat protein baru. Maka proses ini itu juga tidak lepas dari pengaruh hormon. Jadi hormon sangat penting sekali ya. Next. Ya, ini ada ini saya lewati karena bagian ini terlalu kemarin saya terangkan di kelas lain tidak terlalu penting. Jadi kalau teman-teman nanti ingin melihat video ini, atau mungkin saya tunjukkan saja biar adil ya, supaya semuanya dapat. Sebelumnya, tadi teman-teman ingat apa yang menyebabkan tadi saya sampaikan bahwa jumlah gen secara total, kalau kita persentase jumlah gen kita dibandingkan ukuran DNA yang begitu luar biasa panjang, itu gen kita nggak lebih dari 10%, mungkin antara 1-5% saja, bagian kecil. Tapi kok penting sekali? Iya, karena meskipun jumlahnya kecil gen itu, ternyata gen itu bisa berfungsi sebagai cetakan untuk berbagai jenis protein alternatif. Ya, jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman bayangkan, gen itu cetakan untuk membuat protein. Tapi meskipun normalnya kan satu gen itu hanya bisa mengkode atau bisa membuat satu protein, bisa menjadi cetakan untuk membuat satu protein saja. Tapi ternyata tidak. Ternyata jumlah gen yang sedikit tadi, tapi masing-masing gen tadi ternyata kalau diperlukan mereka bisa menjadi cetakan untuk beberapa variasi protein. Jadi hal inilah yang juga menjadi dasar mengapa meskipun jumlah gen itu sedikit, tapi produknya bisa luar biasa bervariasi. Dan kapan atau melalui proses apa gen yang tunggal tadi bisa menghasilkan produk yang bervariasi, ya? Maka prosesnya juga bisa terjadi pada proses splicing atau proses pemotongan bagian-bagian yang tidak diperlukan untuk membentuk protein. Jadi ada bagian-bagian di dalam di dalam messenger RNA yang disebut sebagai intron. Yang intron ini tidak lagi diperlukan untuk proses pembentukan protein. Nah, sehingga kalau nggak diperlukan, dia perlu dipotong. Karena ada bagian yang dipotong, maka pasti ada bagian yang disambung. Ya, jadi bagian yang tadi awalnya itu disela-selai oleh intron. Jadi ada bagian namanya exon. Exon ini diperlukan untuk membuat protein. Kemudian setelah exon ada intron. Setelah intron, exon lagi. Nah, exon ini diperlukan untuk membuat protein baru. Tapi yang intron yang di tengah-tengah itu tidak diperlukan. Sehingga intron nanti perlu dibuang. Lewat proses apa? Namanya proses mRNA splicing yang akan saya tunjukkan videonya. Nah, karena intronnya dipotong, dibuang, maka nanti tinggal pinggir-pinggirnya, exon 1, exon kedua. Mereka akan disatukan lagi, dan nanti terjadinya di situ menjadi alternatif banyak. Misalkan tadi ada sebuah gen ditranskripsi menjadi mRNA. Dan di mRNA itu dia ternyata punya 5 intron, punya 6 exon. Exon ke-1, kemudian intron ke-1, exon yang kedua. Intron kedua, exon yang ketiga. Intron yang keempat, exon yang keempat. Intron yang kelima, exon yang kelima, dan seterusnya. Jadi ada banyak intron, ada banyak exon. Bila mana nanti setelah intronnya dipotong dan exon-exon yang disambung-sambung itu bervariasi, maka produknya pun juga bervariasi. Jadi tadi makanya saya sebutkan protein bisa bervariasi tergantung dari proses yang disebut sebagai mRNA splicing yang akan saya tunjukkan berikut ini. Untuk mempercepat waktu, mari kita lanjutkan. The following animation will describe the process of RNA splicing, an important step in creating the mRNA that is involved in protein synthesis. Jadi untuk membuat protein, untuk memproduksi protein baru, harus melalui proses ini tadi, transkripsi gen.
kemudian nanti masuk ke translasi. Saat translasi nanti produk akhirnya adalah rantai asam amino, yang mana rantai asam amino ini juga merupakan protein primer ya. Jadi protein itu ya rantai asam amino. Makanya kalau dibilang protein itu apa? Protein itu polipeptida. Peptida itu apa? Peptida itu rangkaian dari beberapa asam amino ya. Jadi ini semua proses yang saya tunjukkan, proses produksi protein yang mana semuanya juga tidak lepas dari pengaruh hormon. Via the process of translation. Key factors in this process include RNA, possessing introns and exons, and the spliceosome. Here we see an RNA molecule with a single intron. Several signals exist within the intron that are used in the splicing process. From the 5' end of the intron, these are GU, the A branch site. Ya, jadi di perbatasan antara ekson, intron, ekson lagi, intron lagi, ekson lagi, kan pasti ada perbatasan. Dan di perbatasan-perbatasan itu ada pola-pola tertentu yang nanti bisa dikenali oleh protein lain. Ada protein lain yang tugasnya memang untuk memotong. Lah, memotong supaya nggak salah potong, itu perlu mengenali daerah mana yang mau dipotong. Nah, yang ditunjukkan ini merupakan daerah-daerah yang punya pola khusus, yang memang itu pola khusus untuk tempat pemotongan nanti. Ya, jadi lagi-lagi tubuh kita itu luar biasa canggih. Ya, oleh karena itu kalau teman-teman mungkin pernah merasa bahwa oh aku sekarang semester 7 capek PPL, oh kok aku sekarang PPL-nya tuh kok stuck, kok nggak ada progres ya. Jangan merasa putus asa. Teman-teman ingat bahwa di tubuhnya kita itu ada banyak sekali sel, dan masing-masing sel kita itu kerjanya luar biasa canggih semacam ini ya. Apalagi kita yang tersusun atas banyak sel, maka sudah selayaknya lah kita harus lebih pede daripada sel itu sendiri. Karena sel itu membantu kita ya. Sel di tubuh kita itu membantu kita. Bahkan sel itu bagian dari tubuh kita. Jadi kalau sel tubuh kita itu sudah luar biasa, maka pas down kita, normal, down itu normal, namanya juga capek. Tapi kalau kita pas down, maka salah satu yang harus diingat adalah bahwa tubuh kita itu Allah ciptakan luar biasa canggih. Oke, dengan tubuh kita bisa rekreasi sebentar. Kita bisa ke pantai sebentar. Sehingga nanti kita ketika balik, kita kembali fresh lagi, sehingga semangat lagi. Dan seperti itulah kerjanya kita. Jadi mari kita sering-sering ingat tentang tubuh kita, tentang sel kita yang canggih, supaya kita tidak tenggelam terlalu lama ketika kita sedang down ya. Kembali ke sini, lanjut. A pyrimidine-rich region, and the 3' AG. The GU and AG sequences define the beginning and end of the intron. Splicing is mediated by the spliceosome, which consists of several protein RNA complex. Jadi di sini ada protein kompleks lain. Ya, kompleks protein berarti terdiri dari banyak protein dan juga dari RNA. Jadi gabungan antara RNA dengan protein bergabung bentuk kompleks. Yang mana kompleks ini nanti bertugas untuk mengenali bagian yang sudah ada pola-polanya tadi, untuk kemudian akan dipotong supaya nggak salah, maka harus mengenali daerah ini dengan sangat luar biasa akurat ya. Lagi-lagi protein yang terlibat, dan proses pembentukan protein termasuk protein ini pemotong itu juga tidak lepas dari pengaruh hormon. The first step involves two complexes that bind near the GU sequence. The RNA is then looped, and 3 other protein RNA. Yang biru ini merupakan daerah yang namanya intron. Sedangkan yang oranye ini, oranye atau coklat ini itu merupakan ekson. Di sini pun juga ada ekson yang kedua. Sehingga nanti setelah intron ini dipotong yang biru dan dia akan dibuang atau bahkan dihancurkan untuk kemudian di recycle lagi, maka yang coklat ekson 1 dan ekson yang kedua akan disambungkan kembali. Complexes bind. This final complex then undergoes a conformational change. Introns are non-coding RNA sequences that must be removed before translation. Intron, The process of removing the intron is called splicing. The intron is then proses pemotongan intron semacam ini namanya adalah mRNA splicing. Splicing itu artinya juga pemotongan. Jadi pemotongan RNA yang mana? Maksudnya adalah pemotongan bagian intronnya. Eksonnya tidak dipotong. Ekson malah nanti akan disambung ya. cleaved at the 5' GU sequence and forms a lariat at the A branch site. The 3' end of the intron is next cleaved at the AG sequence, and the 2 exons are ligated together. Lihat ekson 1 dan kedua. Ekson yang ke-1 dan kedua disambung pasca intronnya dipotong. Ya, proses ini memerlukan ketelitian yang luar biasa. Teman-teman bayangkan kalau sebuah gen tadi
dan gen tadi ditranskripsi menjadi mRNA tadi, dan di mRNA tadi punya ekson lebih dari 2, misalkan ada 3 atau 4 atau 5, oke lah kita anggap 5, maka bila mana yang disambung eksonnya itu hanya ekson pertama, kedua, ketiga, dan keempat, maka produknya menjadi produk yang pertama. Tapi kalau seandainya eksonnya disambung cuma ekson yang ke-1, kedua, dan ketiga saja, maka dia sudah menjadi protein alternatif lain. Atau kemudian kalau yang disambung cuma protein ekson yang ke-1 dan kedua saja, yang 3, 4, 5 tidak disambung, maka dia menghasilkan protein alternatif yang berikutnya lagi. Jadi inilah termasuk salah satu sebab mengapa kok satu gen, satu cetakan itu bisa digunakan untuk menghasilkan beberapa variasi protein. Dan proses semacam ini juga tidak lepas dari pengaruh hormon. Proses yang sangat penting dan yang kita bicarakan sekarang masih di level molekuler. Maha besar Allah dengan ciptaannya yang ternyata luar biasa, sangat yang seringkali kita lupakan. Yang ini sangat canggih terjadi di tubuh kita dan bisa jadi terjadinya setiap saat. Ya. Kita nggak kerasa, kita nggak perlu mikir, kita nggak perlu pusing. Mereka sudah kerja sendiri. Ya, mereka seolah-olah punya otak, padahal mereka nggak punya otak. Ya, tapi pasti karena ada zat yang maha mengatur, maha mengontrol. Meskipun otak kita tidak mengontrol dengan kesadaran kita, mereka tetap bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya. Ya, ini ekson 1, 2 sudah disambung. As the spliced mRNA is Inilah di released bagian from the ekson inilah yang spliceosome, nanti akan mengkode protein the intron yang akan debranches and dibuat. is then degraded. Jadi ini menjadi cetakan protein selanjutnya. Ya. Ini yang dulu intron akan dibuang atau dihancurkan supaya nanti subunit penyusunnya dia bisa digunakan kembali. Ya. Itu sedikit, jadi betapa hebatnya, betapa luar biasanya peranan hormon kita termasuk itu. Nah ini tadi, ini gambarannya teman-teman. Teman-teman bisa lihat, ini merupakan RNA, mRNA kita messenger mRNA, ya messenger RNA. Di sini digambarkan bahwa nomor 1 itu ekson 1, kemudian berikutnya itu intron, nomor 2 ekson kedua, intron lagi, ekson ketiga, intron lagi, ekson keempat, intron lagi, ekson kelima. Ya. Di sini ujung 5 kepalanya, anggap bagian kepala itu di ujung 5 ini ya, 5 prime ya. Kemudian di sini adalah ujung 3 atau kita anggap sebagai bagian ekornya ya. Maka ketika proses pemotongan tadi, bila mana yang dipertahankan itu semua ekson, ekson 1, ekson 2, ekson 3, ekson 4, ekson 5, semua intronya hilang tapi eksonnya semua digabung, maka nanti menghasilkan protein kategori yang pertama ini ya. Meskipun ekson yang pertama itu nanti biasanya berfungsi sebagai sinyal, penanda. Jadi sebagai penanda nanti protein ini akan dikirimkan ke bagian mana ya. Sehingga di sini cuma ada 2, 3, 4, 5. Tapi intinya awalnya semua ekson dipertahankan. Tapi di sisi lain kalau misalkan nanti ada stimulus tertentu, ada sinyal tertentu yang memang memerintahkan dia supaya, hey, sel, tolong buatkan protein yang proteinnya itu tidak melibatkan ekson nomor 3 ya. Maka ketika proses penyambungan tadi, setelah pemotongan intron tadi, maka ekson yang disambung hanya ekson yang ke-1, yang kedua, ke-4, dan ke-5. Yang ketiga tidak diikutkan. Ya. Sehingga produknya pun adalah protein dengan ekson nomor 2, 4, dan 5. Jadi kalau ditanya, Pak, apakah protein yang ini, yang tadi 2, 3, 4, 5 dengan protein yang 2, 4, 5, apakah sama? Mungkin sama, tapi yang pasti mereka bervariasi. Yang pasti mereka mungkin memiliki fungsi yang berbeda. Mengapa? Karena bisa jadi bagian protein yang dikode oleh nomor 3 ini itu merupakan bagian yang penting. Anggap misalkan yang 3, kalau kita anggap protein itu sebagai tubuh manusia, ya, maka bagian kedua, ekson kedua itu mengkode bagian tangan. Yang ketiga itu mengkode bagian kaki. Namanya kaki ya diperlukan buat jalan. Maka protein yang pertama tadi yang disusun atas ekson 2, 3, 4, 5, dia bisa bergerak tangannya, kakinya pun bisa berjalan. Sebaliknya protein yang kedua, alternatif protein yang kedua atau variasi protein yang kedua, dia punya tangan, tapi dia nggak punya kaki. Apakah dia masih hidup? Bisa jadi bisa hidup. Apakah dia berfungsi? Bisa berfungsi selama fungsinya membutuhkan tangan saja, tidak butuh kaki. Jadi inilah maksud daripada tadi, variasi protein bisa dihasilkan meskipun gennya atau cetakan pertamanya tadi hanya satu gen saja. Sampai di sini insya Allah bisa dipahami. Proses yang agak jelimet teman-teman, karena memang itulah level molekuler tubuh kita. Di level molekuler tubuh kita itu sangat jelimet. Makanya nggak heran kalau seringkali kita tuh kadang-kadang geleng-geleng. Aku kok ngene sih? Aku iku wis dikandani kabeh wong bahwa aku iki ojo ngene.
Tapi kenapa kok aku tetap ngene ae? Aku ngerti ngene ku gak apik, tapi kenapa kok aku tetap ngene ae? Ya itu kadang-kadang kan sering kita alami bahwa kok kita itu kadang-kadang nggak bisa ngatur diri kita sendiri, ribet. Ya, jangankan kita, lawan tubuh kita saja di level molekuler saja juga seribet ini. Ya, tapi maksudnya apa? Itu cuma intermezzo. Maksudnya apa? Bahwa memang tubuh kita itu sangat dipenuhi mesin-mesin yang luar biasa canggih, sehingga untuk menjalankan itu semuanya perlu regulator yang juga canggih. Yang mana salah satu regulator yang canggih itu adalah hormon yang akan kita bahas selama 1 semester penuh ke depan. Jadi itulah hanya satu di antara berjuta-juta, bahkan bermiliar-miliar makhluk yang Allah ciptakan. Yang akan kita bahas selama 1 semester itu nanti hanya makhluknya Allah yang jauh lebih kecil daripada kita, tapi ada di dalam tubuh kita yang namanya hormon. Dan hormon itulah yang salah satu faktor yang menjamin bahwa proses tubuh kita berjalan sebagaimana mestinya. Buktinya apa? Buktinya kita sampai detik ini masih sehat, masih bisa kuliah bersama-sama, masih bisa belajar sampai malam, dan masih bisa PPL, dan insya Allah nanti akan selesai PPL-nya, selesai semester ini, lulus kemudian semester depan, insya Allah semuanya akan berjalan sebagaimana mestinya. Maka perlu kita tawasuli hormon ini supaya hormon ini bisa tetap bekerja sebagaimana mestinya, sebagaimana normalnya. Ya, baik. Mungkin itu kita sudah jam 19.40, kita masih punya waktu 15 menit sebenarnya. Maka silakan kalau teman-teman ada pertanyaan, monggo bisa ditanyakan. Oke, silakan. Saya khawatirnya kalau ketiduran. Kalau online itu kan jangan jenengan ya. Jenengan yang hanya mendengarkan. Lawang saya saja kadang-kadang yang menyampaikan materi itu kadang-kadang bisa tidur di tengah-tengah ya. Jadi pas saya matanya agak merem-merem sedikit, itu antara saya ingin konsentrasi atau antara saya berusaha mengaburkan ngantuknya saya dengan berpikir ya. Jadi seolah-olah berpikir tapi sebenarnya ngantuk. Tapi ya semoga insya Allah kita nggak sampai ngantuk ya. Ataupun kalau jenengan ngantuk, jangan ketiduran, ketemu Nabi Khidir, jadi ilmu laduni malah lebih ahli dalam konteks ilmu biologi. Amal saya bersyukur, amin ya rabbal alamin. Ya, oleh karena itu kalau seandainya memang tidak ada pertanyaan teman-teman, maka insya Allah kita akhiri di sini. Materi yang tadi kita bahas di kuliah pertama tentang kontrak perkuliahan sudah saya unggah di YouTube. Habis ini saya berikan linknya, dan juga insya Allah setelah ini langsung saya unggah juga, atau sorry bukan sekarang, besok insya Allah saya unggah materi hari ini, karena setelah ini saya akan berangkat ke Malang. Jadi semoga besok bisa saya berikan videonya. Jadi rekan-rekan kalau memang ada yang masih bingung tentang materi perkuliahan kita pada malam hari ini, maka bisa diulang-ulang penjelasannya di YouTube. Semoga bisa mengatasi kebingungan teman-teman. Tapi saya berharap tidak bingung, karena saya sudah berusaha menjelaskan pelan-pelan. Meskipun kata banyak orang, lagi-lagi ini seperti yang tadi ribet ya. Meskipun banyak orang, saya itu masih terkesan agak cepat kalau ngomong. Ya, oleh karena itu saya siasati, saya punya kelemahan, supaya kelemahan saya bisa tidak merugikan jenengan sebagai mahasiswa-mahasiswi saya, maka saya rekam materi perkuliahannya supaya jenengan bisa mendengar kembali di YouTube. Atau karena antara ketika saya di depan kelas jenengan, di kelas A, di kelas B, bisa jadi yang saya sampaikan itu berbeda. Ya mungkin berbeda cerita-ceritanya ya. Tapi insya Allah semua cerita itu penting, maka teman-teman juga monggo kalau seandainya ingin mendengarkan video-video yang lain yang merupakan video perkuliahan saya dengan kelas-kelas yang lainnya, khususnya sesama semester 7 yaitu kelas 20A, B, dan juga C. Baik, sekian saja materi kita, meskipun hanya sedikit, insya Allah nanti akan kita lanjutkan, tapi semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat fid-dini wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa ya. Amin. Mari kita tutup dengan doa seperti yang tadi kita lakukan ketika sesi perkuliahan yang sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahlil kudri unsa wa dhakar, Rabbi waffiqna waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama, nahdha bil khairi wa nukfa kulla syarr, ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأكرم بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابه الغرار
اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على مضى أشرفنا فتب علينا التوبة تغسيل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب فاسمع فدلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طاش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته